Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri, NPM 22042900088 dari kelas Agroteknologi 2, Stambuk 2022. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang alat-alat laboratorium mikrobiologi. Nah, alat-alat laboratorium mikrobiologi terdiri dari 3 bagian, yaitu alat-alat listrik, alat-alat gelas dan keramik, dan alat-alat non-gelas. Alat-alat listrik contohnya yang pertama yaitu ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya berfungsi untuk melihat atau mengamati sel-sel bakteri yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia secara langsung. Yang kedua yaitu ada autoklav. Autoklav berfungsi untuk mensterilisasi alat atau bahan yang akan digunakan dalam praktikum ataupun penelitian mikrobiologi dengan sistem uap bertekanan tinggi. Yang ketiga yaitu inkubator. Inkubator berfungsi untuk menginkubasi atau fermentasi mikroba dengan suhu tertentu. Yang keempat yaitu palet panas dan batang pengaduk yang berfungsi untuk menghomogenisasi suatu larutan dengan agregasi. Yang kelima yaitu penghitung koloni yang berfungsi untuk mempermudah perhitungan koloni yang tumbuh setelah diinkubasi. Yang keenam yaitu kabinet keamanan hayati yang berfungsi untuk melindungi pengguna, sampel, dan lingkungan terhadap bahaya hayati. Yang ketujuh yaitu mikropipet. Mikropipet berfungsi untuk memindahkan sejumlah cairan cukup kecil. Selanjutnya yaitu alat-alat non-gelas. Alat-alat non-gelas contohnya yang pertama yaitu jarum inokulum. Jarum inokulum berfungsi untuk mengambil biakan tanaman yang telah tumbuh untuk ditanam ke media yang baru. Yang kedua yaitu pinset. Pinset berguna untuk mengambil suatu benda dengan cara menjepit. Yang ketiga yaitu pH indikator universal yang berguna untuk mengetahui suatu pH pada suatu larutan. Yang terakhir yaitu pipet filler yang berfungsi untuk menyedot suatu larutan. Selanjutnya adalah alat-alat gelas dan keramik yang biasanya ada pada laboratorium mikrobiologi. Yang pertama itu ada cawan Petri yang berfungsi untuk membiakkan atau kultivasi mikroba. Yang kedua itu ada pipet ukur yang berfungsi untuk memindahkan larutan dengan volume yang diketahui. Yang ketiga itu ada pipet tetes yang dimana fungsinya itu sama dengan pipet ukur tetapi untuk volumenya tidak diketahui. Yang keempat itu ada tabung reaksi yang memiliki fungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau lebih dan sebagai tempat untuk mengembangbiakkan mikroba dalam bentuk cair. Yang kelima itu ada labu Erlenmeyer yang berfungsi untuk menampung larutan, bahan, dan cairan. Yang keenam itu ada gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur volume suatu cairan. Yang ketujuh itu ada batang L yang berfungsi untuk menyebarkan cairan di permukaan agar bakteri yang tersuspensi dalam cairan itu merata. Yang kedelapan itu ada mortar dan pestle yang berfungsi untuk menumbuk atau menghancurkan materi cuplikan. Yang kesembilan itu ada beaker glass yang mempunyai fungsi untuk preparasi media menampung aqueous. Yang kesepuluh itu ada pembakaran bunsen. Untuk menciptakan kondisi yang stabil adalah dengan pembakaran bunsen. Dan yang terakhir itu atau yang ke-11 ada tabung Durhan
yang berfungsi untuk menampung atau menjebak gas yang terbentuk akibat metabolisme pada bakteri yang diuji. Syarat laboratorium mikrobiologi. Yang pertama, ruang steril. Laboratorium harus memiliki ruang steril untuk menumbuhkan dan mengisolasi mikroorganisme tanpa kontaminasi dari lingkungan luar. Yang kedua, perlengkapan dan peralatan, termasuk mikroskop, inkubator, autoklaf untuk sterilisasi peralatan, laminar flow hood untuk pekerjaan aseptik, dan peralatan untuk mengidentifikasi dan menguji mikroorganisme. Yang ketiga, media pertumbuhan. Berbagai jenis media pertumbuhan seperti agar-agar, boilon, dan diperlukan untuk menumbuhkan dan mengisolasi mikroorganisme. Yang keempat, bahan kimia dan reagen diperlukan untuk persiapan media pertumbuhan, pewarnaan, dan pengujian identifikasi mikroorganisme. Yang kelima, perlindungan diri, termasuk sarung tangan, kacamata pelindung, dan jas lab untuk melindungi personel dari paparan mikroorganisme patogenik. Yang keenam, prosedur keamanan. Laboratorium harus mematuhi prosedur keamanan yang ketat untuk mencegah kebocoran atau penyebaran mikroorganisme patogenik. Yang ketujuh, penyimpanan sampel. Laboratorium harus dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan yang sesuai untuk menyimpan sampel mikrobiologi yang dikultur atau diamati. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan limbah. Perlunya sistem pengelolaan limbah yang aman dan sesuai untuk menampung bahan berbahaya seperti kultur organisme dan bahan kimia berbahaya. Jenis-jenis daripada media pertumbuhan mikroorganisme. Media biakan adalah suatu larutan yang mengandung nutrisi. Faktor yang harus dikontrol pada media meliputi pH, temperatur berdasarkan konsistensinya. Media semi padat dan media berdasarkan kandungan nutrisinya. Media pertumbuhan bakteri dibedakan menjadi 7. Yang pertama itu ada media kompleks, media sintetik, media anaerob, media biakan khusus, media selektif, media diferensial, dan media pengayaan. Jenis-jenis media pembiakan bakteri yaitu nutrient agar atau Na, nutrient broad, triptyl soya board, disingkat TSB, Gatir, media agar darah, media nutrisi agar digunakan untuk media biakan bakteri di laboratorium. Media dari bahan ubi jalar putih, ubi jalar kuning, dan singkong sebagai media pertumbuhan bakteri yang bernilai ekonomis dengan harganya murah, mudah didapat, dan intinya mudah didapat di mana-mana. Sumber nutrisi untuk pertumbuhan bakteri. Beberapa penelitian telah berhasil membuat media pertumbuhan mikroorganisme dari sumber daya alam yang mudah ditemukan, seperti pemanfaatan tumbuhnya polong-polongan, yaitu kacang tunggal, kacang hijau, dan kacang kedelai hitam yang digunakan sebagai media pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri dapat tumbuh pada media yang terbuat dari abstrak dari gembur, umbi, garut, dan umbi ganyong. Bakteri digunakan yaitu bakteri Streptococcus,
aerus, dan ekstrachia. Pertumbuhan bakteri sangat baik pada media ekstrak. Berdasarkan uraian jenis-jenis sterilisasi alat laboratorium. Yang pertama adalah dengan menggunakan pemanasan. Contoh yang ada di atas yaitu pemanasan menggunakan alat hot air oven. Pemanasan terbagi menjadi dua, yaitu pemanasan kering dan pemanasan basah. Yang kedua yaitu sterilisasi menggunakan radiasi. Sterilisasi radiasi digunakan untuk mensterilkan alat-alat yang berupa bahan plastik seperti catheter, plastik squid injeksi, atau sarung tangan yang sebelum digunakan. Contoh alat yang diradiasi ini adalah metode penggunaan microwave, yaitu dengan menggunakan panjang gelombang pendeknya dan sinar gamma high energy. Metode sterilisasi menggunakan filter. Metode ini digunakan untuk mensterilkan bahan yang sensitif terhadap panas, misalnya enzim. Prinsip kerja metode sterilisasi menggunakan membran selulosa asetat adalah memisahkan mikroorganisme dengan bahan yang kita perlukan. Filter yang digunakan pada kali ini yaitu filter HEPA atau High Efficiency Particulate Air. Filter ini berguna untuk menyaring udara dari area kerja mikrobiologis dengan menyaring udara sehingga bebas dari debu dan mikroorganisme. Prinsip kerja sterilisasi menggunakan autoclave. Autoclave adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang menggunakan tekanan 15 PSI atau 2 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Suhu dan tekanan tinggi diberikan kepada alat dan media yang disterilisasikan, memberikan kekuatan yang lebih besar untuk membunuh sel dibanding dengan udara panas. Misalnya untuk mensterilisasikan media menggunakan suhu 121 derajat. Pada saat sumber panas dinyalakan, air dalam autoclave lama-kelamaan akan mendidih dan uap air yang terbentuk mendesak udara yang mengisi autoclave. Sterilisasi menggunakan penyaringan. Sterilisasi dengan penyaringan digunakan untuk mensterilisasikan cairan yang mudah rusak jika terkena panas atau mudah menguap. Cairan yang disterilisasi dilewatkan ke suatu saringan atau diteteskan dengan gaya sentrifugasi atau pompa vakum. Sterilisasi dengan udara panas. Sterilisasi dengan metode ini biasanya digunakan untuk peralatan gelas seperti cawan, petri, pipet ukur, dan labu Erlenmeyer. Alat gelas yang disterilisasikan dengan udara panas tebak akan timbul kondensasi sehingga tidak ada tetes embun di dalam alat gelas.